Telepon betul. bau naga katanya. Telepon bau itu kalau enggak nanti bahaya kamu. Apa sih katanya? Hmm, Seenggaknya kasih tahu alasan kenapa pergi dari sana tanpa pamit. Gue bilang, udah. Jangan bilang apa sih kau yang salah pergi nggak pamit, nggak menghargai kamu sama mereka. Aku bilang, udah pamit ya. cuma telat nggak usah panjang. Di mana-mana Hmm, pamit dulu baru melangkah, bukan lari gitu aja biar orang yang udah habiskan waktu dan tenaganya merasa dihargai. Enggaknya kau dikejar di Malaysia sana, aku bilang. Ditangkap pun nggak apalah suka kalian. Kalaupun kau ditangkap itu salahmu, aku bilang. Kita udah berusaha malah kau buat putusan sendiri. Dia ketawa, makasih ya katanya. Lain kali hargai orang lain ya. Everyone has no mindset like you. Jangan anggap sampah perbuatan baik orang lain gak baik. Makasih udah kenalin gua, makasih banyak dari lu gua kenal dari lu. Jadi dia merasa dengan keadaannya di sana itu, semua masalah dia ini aku itu berasal dari aku. betul. Iya sama-sama. Terus aku tanya gini, lu di Bali ya? Ini aku masih chat dia nih. Lu di Bali Ya. ya? Walaupun di sana tetap hati-hati ya, jaga jarak. Bali bukan tempat safety karena KC kemarin ditangkap di sana. Silakan online tapi tetap kalem, kasus belum beres, be wise and stay on. Jadi ketika dia gitu pun aku masih tetap perhatikan dia nih begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Kita sebelumnya sudah dengar ya, bagaimana Agatha curhat. Dia hampir jadi korban human trafficking. Hampir jadi korban dari organisasi penghujat Islam. Organisasi yang mengatasnamakan apologet Kristen, padahal mereka penjual manusia. Mereka adalah orang-orang yang tega mengkhianati saudara sendiri, menjual saudara sendiri. Kemarin Agatha sudah bongkar-bongkaran, dan tentunya teman-teman, sebagai hakim yang adil, karena pihak muslim adalah hakim yang adil dalam kasus ini, kita adalah pengamat yang baik, dan sebagai hakim yang adil, tentu saja kita harus dengar dari kedua belah pihak. Nggak adil kalau kita cuma mendengar dari pihak Agatha yang merasa dirinya korban. Apalagi kita tahu, para polikardus ini tidak bisa dipercaya. Track record mereka, jejak mereka, terbukti sering melakukan penipuan. Sering playing victim, pura-pura jadi korban. Padahal mereka pelakunya. Untuk itu, kita harus mendengar dari kedua belah pihak. Dan kita akan mendengar dari versi Agatha ya teman-teman. Jadi bagaimana versi Agatha mengenai apa benar dia ingin menjual. Kok Agatha? Versi Elia Miron ya. Versi Elia Miron, apa benar dia ingin menjual Agatha? Dia berniat mencelakai Agatha untuk memberikan kesempatan buat Edis muncul, tampil gitu kan. Dan apa benar semua ini adalah konspirasi agar donatur-donatur tertipu, agar para donatur berpikir Islam ini sudah mau menangkap apologet-apologet Kristen, atau ada apa? Nah, ini menarik teman-teman, ini menarik. Jadi kita akan bahas, kita akan bedah, ya, kita akan lihat data-datanya, karena dari versi Elia Miron ini cukup menarik, disertai chattingan. Nah, ini yang tidak disertai atau tidak dibuktikan oleh Agatha. Kemarin Agatha ini kan masih versi omon-omon ya, masih versi omon-omon, walaupun kalau kita lihat alur ceritanya bagus ini, nyambung gitu kan. Tapi tidak disertai bukti, dan dia tidak berani konfrontasi, tidak berani untuk duduk bareng orang-orang yang dia sebutkan, ya, agar clear. Kan begitu. Kalau mau clear itu paling cepat adalah siapa saja nama-nama yang dibawa di situ, yang ikut terlibat, ya udah duduk bareng, sama-sama bahas. Nanti ketahuan siapa yang nipu. Betul tidak teman-teman? Cara paling gampang ya konfrontasi, itu paling benar. Bukan dengan berbalas pantun. Tetapi karena mereka ingin balas pantun, ya udah kita ikuti. Ya, kita jadikan ini tontonan teman-teman. Kita jadikan ini hiburan. Terutama buat orang-orang yang sedang digoyang imannya oleh para misionaris. Biar kalian tahu bahwa misionaris-misionaris ini ingin mengajak kalian menjadi seperti mereka-mereka ini. Jadi jangan kalian pikir, oh agama ini baik, indah gitu kan. Beda dengan Islam, kalau Islam begini-begini, itu fitnah semua teman-teman.
kecap mereka selalu mereka promosikan nomor 1. Padahal kecap mereka tuh kecap buangan. Biar kalian tahu. Lewat konten-konten seperti ini kita mengedukasi saudara-saudara kita supaya mereka tahu sebenarnya internal dari ajaran ini seperti apa. Jangan kalian lihat dari luarnya saja, lihat dalamnya. Seberapa carut marut. Orang-orang yang dianggap sebagai junjungan, sebagai teladan dari ajaran tersebut, sebagai pemuka agama tersebut, ternyata kelakuannya seperti ini, tau kan gitu. Saling mencelakai, begitu berkonflik, tidak ada yang mau menurunkan egonya, tidak ada yang mau memulai untuk meminta maaf, tidak ada yang mau memulai berbesar hati membereskan masalah itu, nggak ada. Beda dengan Islam. Kita akui, tidak mungkin kita tidak pernah berkonflik. Nggak mungkin, teman-teman. Namanya manusia, tempatnya dosa. Bedanya di setiap sholat kita minta tuntunan kepada Allah. Dan Allah tuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pernah berkonflik dengan beberapa teman. Jujur saya katakan. Ya, pernah. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Nggak usah jauh-jauh lah. Beberapa bulan lalu ya, kalau nggak salah 1 bulan lalu itu, yang Daman saya bully, teman-teman. Saya bully lantaran dia tidak mau berdamai dengan Harry Pras. Padahal saya mau tabayunkan gitu kan. Saya diminta tabayunkan, tapi Damannya nggak mau tabayun. Saya marahin Daman dan sebagainya. Terakhir Damannya sedih, sampai nangis, teman-teman. Sampai nangis, cerita ke beberapa teman. Ya, terus ya udah sudahlah. Saya datangi rumah dia. Ya kita berdamai di situ. Kita berdamai, teman-teman. Ya. Sebenarnya kalau mau bawa gengsi-gengsian ya bisa saja gitu kan. Tapi untuk apa? Kita umat muslim ya, mau seberapa ribut dengan sesama saudara kita pun, nanti di surga kita ketemu. Nggak bisa di surga kita bilang sama Allah, ya Allah saya nggak mau lihat kawan si ini, saya nggak mau lihat muka dia di surga, singkirkan dia. Nggak bisa, teman-teman ya. Nggak bisa saya di surga bilang, ya Allah saya nggak mau lihat Kores, saya benci sama Kores, singkirkan Kores dari surga. Nggak bisa, teman-teman. Rasa benci itu udah hilang. Kita seperti anak kecil ya, yang bertemu kembali di usia tua, di usia dewasa, dan kita mengingat bahwa waktu kecil kita pernah nggak cocok, pernah berantem gitu kan. Kita kalau ingat dulu kita pernah berantem sama teman kita pasti ketawa, kok bandel kali kita dulu ya, kok bodoh kali kita bisa berantem gitu. Udah seperti itu. Jadi jangan ya teman-teman, sesama muslim nggak boleh. Biarkan itu Polikardus saja. Kenapa Polikardus? Ya karena memang ajaran dia tidak bisa menuntun mereka untuk berdamai. Itu perbedaan ajaran kita dengan mereka. Nah, di sini Elia akan bongkar-bongkaran WhatsApp, teman-teman. Ya. Bongkar-bongkaran data, di mana pernyataan dari Agatha itu nggak sepenuhnya benar. Banyak hal-hal yang ditambah-tambah oleh Agatha, ya, yang dikarang-karang oleh Agatha, biar kesannya dia korban. Padahal dia sendiri, teman-teman, itu juga ingin menipu donatur. Dia sendiri memanfaatkan kondisi dia agar mendapatkan dana besar supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa keluar negeri main-main. Bahkan bayangkan, teman-teman ya, lagi mau kabur, lagi mau sembunyi, lagi dalam pelarian, malah dia minta jalan-jalan ke Thailand. Dia pingin main-main ke Thailand. Dia pingin menikmati negara tetangga kita ini. Karena ternyata ini baru pertama kali dia keluar negeri. Jadi masih kemaruk, pingin menikmati. Dan ini kontradiksi dengan pernyataannya yang bilang, saya sudah berdamai dengan hidup saya. Saya sudah pernah menikmati puncaknya dunia gitu kan. Sehingga mata saya tidak dibutakan oleh hal tersebut. Saya tidak mau jalan-jalan, saya tidak butuh yang seperti itu. Saya cuma butuh ketenangan yang tidak bisa dia dapatkan sekarang lantaran menghujat Islam, kan gitu. Agatha bilang dia cuma butuh ketenangan, kedamaian. Sedangkan chattingan antara dia dan Elia Miron pada tahun 2024 akhir itu, isinya malah dia mau foya-foya, dia mau main-main, dia mau menikmati hidup. Kontradiksi jadinya. Yang mana yang benar, nanti kita akan bahas. Kalau saya dapat A1 informasi duluan, teman-teman ya. Nanti kita akan bedah, tapi kita tonton dulu. Dan supaya makin seru nontonnya, jangan lupa di check out, teman-teman ya. Ini bandel-bandel kali ini. Pada
check out aja nanya dulu gitu kan, bang ini udah benar belum? Saya sampai bingung lah, ya benar lah ya. Terus ada lagi yang nanya, bang ini nggak bisa COD gitu, ya nggak bisa, nanti kita dibom hotel gitu. Ini sudah sangat murah teman-teman kan, 40-an ribu kalian bisa dapat madu seperti ini, dan kok masih ada yang ragu bilang nanti nggak dikirim lah barangnya gitu kan. Kok bisa gitu? Saya bingung juga kadang-kadang ya. Kalau ada orang takut barangnya nggak dikirim, padahal itu lewat Shopee atau Tokopedia. Kalau barangnya nggak dikirim, uang kalian kembali kok. Karena sebelum kalian terima barang, Shopee atau Tokopedia nggak cairkan ke penjual. Santai saja. Ini kita dengarkan dulu ya. Jadi sambil minum madu dulu. Ini saya mau buat madu. Nanti selesai baru kita reaksi. Ini chat aku sama dia itu udah di pin semua. Jadi chat nomor itu ada 2 ya, ada Agatha dan ini Apeang ini loh. Aku Apeang itu sesuatu lah ya. Nah, ini awal aku itu dekat sama dia. Jadi ini kita tuh dia di apartemen bareng ya. Dia tanya, nah ini mulainya ya. Ini saya tutup dulu ya teman-teman ya. Iya. Jadi si dia dia di 7 Desember. Di 7 Desember dia itu mulai berangkat ya. Nah, itu aku yang mesen tiketnya dia itu dari HP-nya sendiri. Waktu itu dia tuh ke Malaysia Dek. karena gini. 7 Desember tahun. Biar lebih clear. 2024. 2002 ini ada Oke, kok. lanjut. 2024. Jadi awalnya gini, dia ini kan dicari-cari. Nah, waktu itu aku udah tinggal bareng sama dia di sebuah apartemen ini ya, buktinya ya. Nah, kita udah bareng. Nah, waktu itu dia dikejar-kejar ya. Kita itu dikejar-kejar dan kita udah nggak bersama dengan seseorang lah, maksudnya yang tolong kita waktu itu. Nah, waktu itu kita memutuskan untuk sewa apartemen bareng itu selama setahun. Nah, selama setahun itu kita langsung bayar di muka semuanya, jadi sampai lunas gitu loh. Tapi di dalam beberapa minggu setelah itu ada laporan dia itu dicari-cari orang. Pada akhirnya aku konsultasilah ke Bu Naka itu. Nih ya, aku tunjukin chatnya sama Bu Naka ya. Iya. Nih ya. Aku tanyalah ke Bu Naka ya untuk minta pertolongan sama dia gitu ya. Ntar ini aku tunjukin ya. Ntar ya, ntar. Nih. Oh ini. Nih, ntar ya. Oke. Nah, ini nih. Di 7 Desember, tadi kan 7 Desember juga kan teman-teman. Ini di 7 Desember nih, ya. Aku tanya gini, kita teleponan sama Bowo ya, sama Bowo itu. Terus aku bilang, Bowo, Agatha itu naik kasusnya. Apa dia bisa ke Malaysia ke tempat Bowo, dia bingung mau kemana. Terus dia VN lah begini. Nah, kami waktu itu tinggal di apartemen ini. Oke, katanya. Bowo, ini emailku. Jadi di dalam percakapan ini teman-teman, di percakapan ini Agatha itu untuk bisa ke sana agar tidak dicurigai, maka waktu itu kita buat sebuah skenario lah begitu. Skenarionya waktu itu dari pihak Bowo ini meng-email saya undangan untuk Agatha pergi ke sana. Undangannya bentuknya seperti apa? Ini di bawah ini nih. Nah, aku bilang, oke Bowo, ini emailku, emailnya michaelkusumahaliman@gmail.com. Oke, selamat, semangat selalu Bowo, kita bantu doakan Tuhan ini. Oke lah ya. Nah, terus, nah ini poinnya nih. Bentar ya. Ini adalah undangan dari email ya. Ini ada nama asli dari Agatha dan nomor paspornya ada di dalam ini. Tetapi bentar, ini siapa lagi nih? Ya. Tetapi gini. Kan yang meng-email ini kan bukan saya toh. Berarti saya nggak pegang paspornya. Saya nggak pegang foto paspornya, saya nggak pegang foto datanya. Nah, di dalam email ini tulisannya begini. Ini saya sensor ya. Bentar. Email ini isinya begini.
nih, ini saya sudah ini. Jadi skenario-nya begini, undangan untuk menyambut Christmas dan bertahun baru bersama di Kuala Lumpur agar dia bisa pergi ke sana, ya. Nah, dikatakan di sini, dear namanya dia dengan nomor paspor. Berarti yang meng-email itu dari pihaknya Bowu kan, dari pihaknya Bowu Naka Iya. kan. Dear namanya dia dengan nomor paspor segini, anak saudara saya. Sebagaimana yang telah kita bincangkan, waktu bulan di Desember ini, saya rasa waktu yang paling baik untuk datang dan melancong ke Kuala Lumpur sempena sebutan Christmas dan Tahun Baru yang biasanya amat meriah. Oleh karena itu saya menjemput, ini namanya ya, maaf ya, untuk datang ke Kuala Lumpur. Bolehlah kita menyambut Christmas dan Tahun Baru 2025 bersama, ya. Diharapkan adik boleh memberitahu tarikh pasti keberangkatan adik supaya saya mengaturkan penjemputan di Kelia di Kuala Lumpur. Artinya memang kita sudah aturkan ya bahwa dia berangkat untuk kapan. Nah setelah begitu kita bincanglah di sini. Bowu itu maksudnya dikasih sama siapa? Ya ini kemarin itu dikasih sama siapa itu apa itu file-filenya lah gitu. Sudah Bowu. Gitu ya. Maksudnya dikasih sama siapa? Terus Bowu Agatha udah berangkat ya gitu. Oke. Nah pas keberangkatan ini tiketnya dibeli sama siapa? Nih saya tunjukin ya. Iya. Nah, yang beli tiket kan dia fitnah Elia. Dia bilang kan ini saya daftar. kan yang beli tiket kan? Betul, Iya kan? betul. Oke, Ya, ini Anda cek benar-benar. sendiri ya. Anda lihat sendiri. Kirim populer teman-teman kalau menampilkan data-data kayak gini teman-teman. Jangan diam di bawah teman-teman supaya roomnya tidak Nih. tombak teman-teman. Kirim populer. Ntar ya. Ya. Ntar aduh, ini ada nama dia lagi. Siapa? Santai aja Elia. Orang namanya juga udah tercemar kok, nggak apa-apa. Santai aja. Enggak. Aku enggak mau Apa? kayak gitu, Kak. Maksudnya dia ini gimana pun dia ini saudara saya. Bayangin teman-teman. Nama itu aja masih tetap diiniin loh sama Elia loh. Ya. Ngeri Nih. kali mulutmu itu. Nih, lihat ya, saya nih. Ini chat dari dia kan. Waktu itu dia naik Air Asia, KDRIK Air Asia Indonesia dari Jakarta Sabtu 7 Desember. Oke? Soekarno-Hatta Terminal 2F, Kuala Lumpur 21:45. Oke, penumpangnya dia. Jadi yang beli tiket itu saya atau dia? Dia. Dia di HP saya nggak ada data transaksi ini. Kita cek di Traveloka saya ya. Jadi kalian, aduh, ini saya cek ya di Traveloka saya. 7 Desember kan tadi data tiketnya kan? Iya. Nah, Betul, kita cek 7 bukti kita cek bukti transaksi saya di tanggal 7 Desember. Ya. Jadi biar nggak enak banget ngefitnah orang, gitu loh. Iya. Nih, Betul. mana ini? Kok ini nggak ini sih? Santai aja. Ya. Relax. Pelan-pelan, Dek, biar Ya, bisa clear semua sekali untuk terakhir. Udah. Iya. Bentar ya. Pertama dan terakhir ini. Di-record ya, teman-teman, di-record. Kok ini? Kalau menampilkan data-data kayak gini, populer aja, teman-teman ya. Populer aja. Nggak usah pause. Yang butuh pause itu si Bom-Bom sama si Winep. Sama si Agatha ya. Si Agatal. Agatal juga butuh pause dia untuk botox ya. Oplas. Jadi gugur ya teman-teman, semua fitnahannya gugur dengan sendirinya ya. Lanjut, Dek. Iya. Bentar ya. Tadi kan 7 Desember kan? Dia berangkat 7 Desember. 2020. Betul. Ya. Kita 4 lihat transaksi saya di 7 Desember ya. Nih, saya cek ya tanggal lain ya. 7 Desember 2024. Ya. 2024 Desember. Oke? Iya. Nah, iya. DP produknya tiket pesawat. Nih, lagi dicari ya. Iya. Nggak ada kan? Mana ini? Nggak ada. Nggak Ke ada. Kuala Lumpur. Zero. Juni, Zero. Mei, April,
Januari langsung 2026. Gak ada. Yes. Clear ya teman-teman, clear. Bahkan nih Desember 2024. Itu saya ke Bali. April 2025 saya langsung ke Medan. Gak ada di sini. Saya beli tiketnya dia. Kuala Lumpur ya. Gak ada Kuala Lumpur di sini. Oke, Papi jelas Top ya. ini Oke. harus nonton ini ya, Papi Top, Papi Top, Papi Nah, Top. kita lanjut ya. Setelah dia beli tiket itu, aku ajarin dia, silahkan ke gate F1. Iya, sip, safe flight, amin. Sudah boarding belum? 90 menit sebelum berangkat boarding sudah bisa. Sudah. Ini sudah 18.40. Kan tadi depan cek kembali ya sudah di gate ya. Sudah di ruang tunggu. Sudah. Nanti tinggal tunjukkan paspor kan. Jadi paspor itu dia pegang. Saya nggak pegang paspor ya. Ya. Iya. Nanti tinggal tunjukkan paspor kan sama nunjukin boarding. Oke, itu sudah tepat, siap-siap boarding. Udah kan e-boarding, apa perlu cetak lagi? Tak perlu, tunjukkan e-boardingnya saja. Oke, udah naik, sip, safe flight. Kampungan. Nanti pas turun ditanyain lagi nggak katanya? Tidak, belum take off, bentar lagi, oke. Kok nggak bisa paketku XL gimana caranya gitu? Itu otomatis data roamingku katanya nggak pakai. Nah, baru di sini dia masalah itulah ya, masalah sinyalnya dia di sana. Nah, lalu ke sini. Coba matikan ulang. Aku beli kartu di sini gitu. Terus lanjut ke sini. Mana tadi? Aku belum baca yang ini ya. Bentar ya teman-teman ya. Iya. Dicek aja pelan-pelan, santai aja. Ya. Clear ya teman-teman ya, clear. Bukan yang mengekspos data ya. Itu sudah fix ya. Jadi jangan ada lagi kalian juga bertanya-tanya. Tanyakan sama orang yang menyebarkan rumor Nih, itu. ya. Dikatakan di sini. Oke, nggak kewantar aku katanya ke bandara. Aku nggak bisa ngantar dia karena aku ada pekerjaan waktu itu. Ya, pakai GrabCar aja. Jangan lupa bawa makanan untuk bisa dimakan sementara, aku bilang. Gak sempat sepertinya ada yang dibingungkan apa itu. Semua udah ngerti kan? Aku ajari lagi dia. Jadi kalau dia bilang aku nggak bantu dia tuh, aduh. Terminal 2F, langsung imigrasi sudah check-in pemberian imigrasi. Perhatikan di gate berapa tempat keberangkatannya. Selalu perhatikan pengumuman bandara. Jika ada yang bingung, tanyakan saya ya. Saya bilang. Dan kalau udah sampai, kabari Bu Naka agar dikoordinasikan penjemputan. Ini adalah solusi yang baik kepergianmu ke Malaysia agar belum sempat dicekal. Jangan lupa pakai masker dan tak perlu gugup di migrasi, kamu anggap aja liburan. Nah, aku udah bilang gitu. Tetap bandara dihati-hati. Kalau perlu, kirim lokasi terkini aktif ke saya, biar tahu posisi di mana menghindari orang yang nggak benar. Gitu. Aku udah bilang gitu sama dia. Nah, oke, terus lanjut ke tempat yang tadi. Masalah uang ya, masalah uang itu. Ntar ini. Iya. Ini. Iya. Tamat kau. Elia. Apa Bu Sofi? Makanya dulu urusannya ini kan ruwet, untung aku dulu nggak sempat ikut campur. Dulu kan pernah di RT juga. Aku sudah ngomong, kalau Agatha tidak bilang sendiri sama saya, Bu Sofi, saya minta tolong, saya nggak mau. Kenapa? Karena urusannya mesti ruwet, nolong kamu ruwet sama Rina Wijaya, nolong si Kiamat ruwet sama si Coki. Urusannya duit, dan duit, akhirnya gue yang diperes. Jadi saya tuh bukan nggak mau nolong ya, teman-teman. Kapok. Tunggu Bu. Ibu belum, Bu Sopi monitor. Ini ada yang membagongkan, Bu. Ibu yang mau menjual si Agatha, Bu. Ada bukti, tunggulah, Bu. Tunggu, tenang, Bu. Tenang. Nah, ini nih. Tadi kan di atas itu kan tadi aku lanjut dulu ya. Ini kan tadi kan aku tunjukin kan bukti emailnya tadi kan. Terus di sini dikatakan email ya Mulan, namanya aku sebut Mulan. Nanti sampai di Bandara Kuala Lumpur tukarkan uang Thailand ke ringgit. Jadi teman-teman, ketika dia berangkat ke Malaysia itu, uang Thailandku itu aku kasih ke dia semua. Biar dia punya pegangan. Itu aku kasih ke dia loh, karena sebelum dia berangkat ke situ, aku ke Thailand dulu. Makanya aku bilang, nanti sampai di Bandara Kuala Lumpur, tukarkan ya uang Thailand itu ke ringgit Malaysia. Karena Bu Sofi tahu waktu itu aku ke Thailand. Bener nggak Bu Sofi?
Ya, gini loh, teman-teman itu nggak tahu bagaimana publiknya kita di belakang tuh mereka nggak ngerti. Iya. Iya, tunggu Nah, dulu. terus dia bilang gini, Saling membawa. oke katanya, di mana tukarnya? Buat penampilanmu keren, biar nggak dikira orang susah, biar nggak banyak tanya. Pakai emas-emasmu itu, gue bilang sama dia. Harus kali norak katanya. Biar nggak banyak nanya, biar nggak dipikir susah kita ke sana gitu. Oke katanya. Jadi pakai simpel aja dan jangan lupa nunjukin tiket pulang. Jadi dia udah sekalian pesanin tiket pulang. Untuk apa? Untuk bisa kembali lagi ke Indonesia, gitu ya. Nah, Iya. Iya, ini udah, ini tadi tiketnya dia. Lalu begini-begini. kita Nah, nolongin kamu itu. Nah Lanjut, sekarang lanjut. sampai masalahnya di sini nih. Nih, ini masalahnya ya. Ini awal permasalahannya ya. Ya aku tunjukin ya. Nah, Ya. aku masih di bandara. Ya, oke. Apa hal korang nih? Nanti lepas bonaka sampai ke bandara, sempatkan cakap masalah kartu tuh buat nak beli kartu baru. Nah, di 8 Desember, 1 hari setelah dia sampai di sana, bonaka itu udah jemput dia dong. Kan ada Iya. nggak bukti dia dijemput? Ada. Ini aku tunjukin ya. Paspor dia bisa bocor tuh namanya siapa itu yang bocorin? Kenapa, Bu? Nanti dulu, Bu. Nanti dulu. Kan dia bilang si Elia, Bu. Jadi nanti untuk menjawab itu dulu kita, Bu. Nanti. Berarti paspornya nggak pernah. Ini terbukti loh ya. Dari chattingan, dari apa itu paspor dia nggak ada Nih. dipegang si Elia. Ya. Paspornya Elia jadi gue kok nggak pernah bocor namanya dia. Ya, Iya, iya. pasporku ada di Bu Sofi. Iya, iya. Pasporku dibocorin si Ono juga. Ya udah biarin lah nggak apa-apa. Nah, Iya. ini Agatha gini. Si Agatha nggak berangkat dah, aku bilang. Jadi ini bahasa Batak ya teman-teman, karena Iya, bau udah ini orang Batak. Dia udah berangkat ya bau, aku bilang gitu. Gimana baiknya? Iya. Nah inilah rekaman bau Naka. Dia lagi jemput si Agatha ke bandara. Oke, nih. Lagi di jalan ya katanya. Oke, Bo lagi live dek. Siap Bo, makasih ya Bo. Kasih Bo sama Mang Boru mau bantu kakakku itu. Aku nyebut dia kakakku loh. Sayang loh aku sama dia ini teman-teman. Siap ya Bo, makasih ya Bo. Makasih ya sama Amang Boru mau membantu kakakku itu. Asini roha madihita. Artinya kasih karunia bersama kita. Sayang kali aku sama dia ini sebenarnya. Ya. Pakai akunku yang satu lagi. Oh gitu, sudah sampai bandara. Siap Bo, selalu berdoa buat Bo dan Amang Boru. Oke Bo. Amang, nah ini 8 Desember. Tolong call Agatha nggak usah live dulu Amang. Hati-hati bilang. Oke, dia live kan? Kutunjukkan ya, di sini ya. Iya. Di mana dia Iya. live? Ya. Tapi Nih. tunggu dulu Elia, tunggu dulu deh, Ah. tunggu sebentar, sedikit. Teman-teman, ya, dia ke sana itu bukan berarti ada yang menjual ya, tetapi karena dia dilaporkan kan, benar-benar ada Tadi kan laporan ada dan chatnya. naik, iya, ya, dan dia kan berpolemik bahwa dia dijual, dipermainkan oleh orang-orang yang di luar negeri, ya. Lihat ya teman-teman ya, masih percayakah kalian? Bukti yang menjawab, ya. Lanjut Elia, lanjut. Tadi kan chatku sama Bo agak sama si Bo Naka itu jelas. Bo, Iya. tolong Agatha laporannya naik. Mau lihat nggak chat sebelumnya apa sama Bo itu? Ini aku tunjukin ya. Jadi jangan kalian Iya. pikir kalau aku ada lagi berdagang ama dia, lalu membuat rekayasa seolah-olah biar aku yang ini. Nih, 7 Desember nih. Iya. Tunjukin deh, Aku tunjukin. telepon dia. Ya, ini 7 Karena Desember. penting. Bo, si Agatha naik kasusnya. Apa dia bisa ke Malaysia? Chat sebelumnya apa? Ini nih. Entah chat-chat apa ini. Bo ngikutin live-nya dia walau udah masih hidup dia. Iya dia juga netizen. Ini kami ngucapin selamat Natal nih. Beli buatan Indonesia bagus. Angek kali lah Bo. Pengen Bo berangkat. Amin. Terima kasih Bo. Mahal itu. Kita ngomongin kue. Nggak ada ngomongin perdagangan di sini. Mau ngejual kamu gitu. Ngejual kamu juga apa untungnya? No. Ya. 7 Desember. Di atas 7 Desember kita nggak ada ngomongin Bu, biar ke sana biar kita ngambil. Nih, ini masih ngomongin PC nih. Si PC digeruduk, nggak mungkin dia digeruduk Bo. Iyalah. Jadi nggak ada. Nih, ini siapa ini? Edi sama siapa gitu. Ya. Nih, langsung di sini nggak ada yang dihapus chat di antara ini kan? Atau Iya, nggak teleponan kita di sini kan? Nggak ada kan? Ya. Nih, WA-nya ini juga tentang apa? Tentang merespon ini. Ini. Ya. Nih. Terlempar.
Iya, karena kalian diam aja itu harus ini populer gitu biar enggak ini. Harusnya jangan digedein dulu tadi. Ini kembalikan dulu ke spot. Itu tadi kan itu pasti di ini teman-teman. Tunggu ke Bennett Bertombak. ya. Iya, pasti mereka di bawah. Kalian tuh diem aja. Ini kan style TikTok teman-teman. Ini bukan Facebook sama Instagram. Aduh. Ganti lagi akun, Dek. Aduh, ampun. Ini siapa nih yang naik ini? Apakah ini Elia? Oke, udah. Elia Miron 2 ini. Oke ya, teman-teman, Iya, sorry ya. iya. Pelan-pelan dulu, Dek, pelan-pelan. Ya. Kalian itu populer itu penting. Ini kita ini Karena menunjukkan tadi itu data-data. apa? Foto itu itu Kak, foto Iya, foto iya, yang betul. di situ Iya, loh. iya. Ya, kita nggak usah tunjukin itu lagi ya. Iya. Lewatkan aja, Dek, lewatkan. Iya, Ya, oke ya. Nah, kita lewatkan. iya, Pokoknya, jadi nggak ada ya. Kalau dia bilang kami mau jual dia, iya, aduh ngapain sih jual dia ya? betul. Sindikat, yang disebut sindikat itu teman-teman ya. Ini supaya terbantah Ya, ini. Iya, oke. Terus, nah ini kita lihat chatku sama dia. Nah, karena Bu itu tadi tanggal 8 setelah dia udah sampai di Malaysia, iya, Bu Naka bilang jangan live deh, chat dia biar dia jangan live, ku teleponlah dia. Jangan live nanti mereka tarik kau dari sana, aku bilang. Maksudnya gini loh, kalau kamu di negara orang, ikuti perintah orang negara itu. Kalau iya. dia bilang kamu nggak live, jangan live dulu. Kan gitu kan, nggak susah Betul, toh. betul, Ya kan? betul. Makanya aku bilang, Iya, nanti mereka tarik kau dari sana. Artinya, biar kamu aman di situ dulu, jangan live dulu. Kamu tetap diam di situ. Kenapa, betul. Cuk? Katanya. Iya, katanya. Bu Naka tadi telepon bilangin Agatha biar tidak live karena kasusmu buktinya akan dikumpulkan dan bisa ditarik dari sana nanti. Artinya dideportasi. Jadi Betul. takutnya dia ini dideportasi gitu kan? Iya, iya. Nah, Benar. lalu nih ini tagihan kita punya apa ini apartemen ya. Ntar. Iya. Nah, Jadi tidak ada di situ sindikat ya, ini teman-teman. Nggak ada. nggak ada. Ini untuk IPL ya, kita bagi-bagi gitu hingga Desember. Ya Iya. udah bayarlah, yaitu dibagi untuk 2 orang. Bayarkan dulu pakai duitmu, ntar aku TF katanya oke. Nah, 18 pulang kan atau lanjut? Aku bilang enggak, nanti Roma ambil barangku. Aku tahun depan nggak di situ lagi katanya. Jadi aku tahun depan nggak akan di apartemen itu lagi katanya. Oke. Kapan rencananya? Harus satu jadwal. Aku di WA. Nah, WA lah ini telepon ini tahu nggak teleponan apa teman-teman? Jadi teleponan ini dia itu menuduh saya bersekongkol dengan orang Katolik untuk menjual dia ke Malaysia. Karena apa? Karena dia dapat bukti dari si Michael. Buktinya apa dari si Michael nih? Saya tunjukin chat saya dengan si Michael. Michael tuh orang GOI, orang ortodoks ya. Nih. Ya. Ini si Michael ya. Ini ya Michael ya, nomor Michael. Kenapa? Jawab dulu pertanyaanku di TikTok itu. Aku bilang, bukan aku yang ada di grup itu dapat kiriman dari orang. Jadi intinya apa? Yang pertama, jadi mereka ini dapat suatu chat dari suatu grup yang mengatakan isinya begini. Mereka yang diduga grup itu grup orang Katolik ya. Nah, isi chat grup itu kira-kira begini. Mereka mau buat GOI raib dari Indo. Dugaannya begitu. Terus ini, yang kedua ini yang aku bingung nih. Mau buat Elia Miron sebagai alat untuk melaporkan Agatha. Lah, yang melaporkan Agatha kemarin mereka, yang melaporkan domba cerai mereka, yang mencepuin beberapa dari mereka. Jadi berdasarkan bukti, berdasarkan chat dari grup orang Katolik ini, yang isinya mereka mengatakan mau menggunakan saya untuk melaporkan Agatha, si Agatha ini mengira bahwa saya sudah bekerja sama dengan mereka untuk menjual dia. Nah, inilah isi telepon itu. Jadi dia ini penuh dengan asumsi teman-teman. Nih, Betul. apa ini? Ini isi telepon itu, salah kirim, oke? Nah, ini video kapan? Itu sama Nandar gitu ya. Nih, bentar ya. Di mana? Aku bilang. Katanya sudah check out dari hotel ini tanggal 13. Udah, itu Bonaka cariin kau entah kemana. Minimal pamit kalau keluar. Jadi dia ini dari hotel itu tiba-tiba keluar. Saya nggak tahu kenapa ya. Nggak apa-apa, biar mereka tahu. Aman gue di Thailand katanya. Dia bilang dia di Thailand. Oke.
Jangan bilang nggak apa-apa, ini tentang etika. Bukan masalah Hmm. nggak aman Mulan. I know you aman di sana, tapi seenggaknya bilang terima kasih sama mereka, aku bilang. Pergi-pergi kamu nggak ngabarin siapa yang nggak panik. Ya takutlah ya kan kita dia di sana tiba-tiba dia diapain orang padahal kita yang tahu dia ke sana gitu kan. Betul, Telepon betul. bau naka katanya. Telepon bau itu kalau nggak nanti bahaya kamu. Apa sih katanya? Seenggaknya kasih tahu alasan kenapa pergi dari sana tanpa pamit. Aku bilang, udah. Jangan bilang apa sih kau yang salah pergi nggak pamit, nggak menghargai kamu sama mereka. Aku bilang, udah pamit Ya. cuma telat nggak usah panjang. Di mana-mana pamit dulu baru melangkah, bukan lari gitu aja biar orang yang udah habiskan waktu dan tenaganya merasa dihargai. Enggaknya kau dikejar di Malaysia sana, aku bilang. Ditangkap pun nggak apalah suka kalian. Kalaupun kau ditangkap itu salahmu, aku bilang. Kita udah berusaha malah kau buat putusan sendiri. Dia ketawa, makasih ya katanya. Lain kali hargai orang lain ya. Everyone has no mindset like you. Jangan anggap sampah perbuatan baik orang lain, gak baik. Makasih udah kenalin gua, makasih banyak dari lu gua kenal dari lu. Jadi dia merasa dengan keadaannya di sana itu, semua masalah dia ini aku itu berasal dari aku. Betul. Iya sama-sama. Terus aku tanya gini, lu di Bali ya? Ini aku masih chat dia nih. Lu di Bali ya? Walaupun di sana tetap hati-hati ya, jaga jarak. Bali bukan tempat safety karena KC kemarin ditangkap di sana. Silakan online tapi tetap kalem, kasus belum beres, be wise and stay on. Jadi ketika dia gitu pun aku masih tetap perhatikan dia nih begini nih. Biar tetap hati-hati. Di Thailand gua, dimanapun kamu tetap jaga sikapmu. Kasus belum selesai, soon will be informed kalau ada perkembangan. Bisa tolong nggak katanya? Apa? Yang buat apart yang gua udah bayarin di ke gua dulu. Gua butuh tinggal di sini. Jadi dia minta uang lagi, uang apartemen yang dibayar. Ini untuk informasi teman-teman ya. Per apartemen itu kurang lebih 35 juta. Dia cuma bayar 9 juta. Sisanya 20 juta itu dari aku. Iya. 5 jutanya itu dari ada ibu-ibu yang kenal kami berdua. Ya. Nah, kalau dia bilang aku tuh untuk jual dia ngapain aku ngabisin uang untuk kamu gitu loh. Ngapain? Ya. Iya. Nih. Yang buat apa udah dibayarin, kasih aja ke aku ya 7 juta, kasih ke aku kembalikan katanya. Kalau itu aku nggak bisa kasih, duitku tinggal 1 juta. Karena waktu itu memang duitku nggak ada teman-teman ya. Lainnya udah masuk ke deposito, aku bilang. Gue kemarin udah tekor ke Malaysia abis tiket PP. Berarti dia yang mesen tiket kan? Karena dia yang bilang gue kemarin udah tekor habis, iya kan? Betul. Nah, Jangan dia bilang aku yang mesen tiketnya. Ulang lagi deh, ulang lagi tuh, ulang lagi. Gua kemarin udah tekor ke Malaysia abis tiket PP. Dibilang gitu. Iya. Kan lu dapat banyak pelayanan. Lah. Jadi dia nuntut aku untuk kembalikan uang dia itu. Dari duit pelayananku. Dia pikir aku melayani itu karena mau cari duit kah? Ya. Tolong dong. Cancel gue ke Malaysia. Aku juga bakal ninggalin tempat ini, apartemen kami. Karena sudah didetek. Kata teman cyber. Jadi apartemen kami itu sudah dideteksi sama teman cyber, teman-teman. Nah, tapi nanti gue coba sewain ke siapa mau. Siapa tahu bisa diganti. Ya lu sewain aja. Ya rencanaku gitu. Jadi aku sama dia itu nggak mau lagi tinggal di apartemen itu. Karena udah huru-hara lah gitu loh. Iya. Kan lu kasih sama Pak Her gitu. Si Naka itu malah dapat $700 kemarin dari donatur kan katanya. Doain aja gue banyak duit, nanti gue kasih samamu ya, aku bilang gitu. Uang yang didonasi ke gue kan masuk ke rekeningnya dia. Gue butuh sekarang katanya. 15 juta ada itu, tapi lu kenapa lu tolak? Bukan gak dikasih samamu itu, tapi dicicil dikasih ini biar gak habis. Jadi teman-teman, duit donasi yang dikasih ke Bonaka itu bukan ditahan Bonaka. Tetapi dicicil dikasih sama dia biar dia bisa lebih lama di sana. Karena kita belum tahu pasti berapa lama dia dicari-cari untuk bertahan di sana. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Setuju untuk itu. Setuju. Ya. Iya. Jadi kenapa uang itu nggak dikasih sama dia langsung semuanya? Karena ini nih, bukan nggak dikasih samamu itu semua, tapi dicicil dikasihnya biar nggak habis. Ku bilang, dikasih siapa? Emang gua apain katanya gitu. 500 euro itu 10 juta, $200 itu 3 juta, hampir 15 kan. Cuma Bonaka nyicil samamu biar nggak habis langsung. Kamu langsung negatif thinking, ku bilang sama dia.
Iya. Dicicil bukan artinya gua nggak makan kan katanya. Katanya 200 ringgit per 2 hari kan. Jadi dia udah dikasih 200 ringgit per 2 hari. Terus gini, Wah. mikir aja dikasih 500 ringgit buat bayar hotel. Emang gua nggak bisa lagi beli kebutuhan mandi gua. Yuk jangan terlalu pelit, aku bilang gitu. Karena sebelumnya dia ngomong sama Bonaka dia itu dapat 20 juta. Lu dapat 20 juta dari Paduka Rudal sebelum berangkat kan. Lu bilang gitu ke Bonaka, aku bilang. Gua cuma makan sama bayar hotel. Masa nggak bisa pakai dulu uang yang ada sama kamu? Masa kamu nggak bisa pakai dulu gitu kan maksudku? Iya, Gitu. betul. Karena dia bilang, Yes. karena dia bilang ke Bonaka dia dapat duit dari seseorang gitu. Mikir aja lah, dari Selasa ke Kamis dia emang koordinasi sama gua gitu nyicil kasih. Kan bisa kamu tanya ke dia, aku bilang. Kalaupun Bonaka itu nggak kasih semua, tanya ke Bonaka itu kenapa nggak dikasih semua. Aku bilang gitu sama dia. Jadi nggak ada masalah dengan aku, dengan duit itu aku nggak sentuh uang teman-teman. Aku masalah Iya. duit, meskipun aku miskin ya, aku tuh nggak kemarau sama uang, ya. Nah, Iya. dia itu udah kenal lama sama aku, dia tuh nggak jahat, ingat dia nggak jahat, aku bilang. Nah, dia udah telepon lain nih ngomong ya. Terus aku bilang, lah kan lu yang bilang ke Bonaka dapat, jadi dia bilang gini, lah itu kan duit yang ku dapat dari donatur 20 juta itu kan urusanku, kalau kalian mau niat bantu, ya kasih aja lah semua duitnya, gitu maksudnya dia. Terus aku bilang gini, kan kamu yang bilang ke Bonaka dapat segitu, gua nggak ngurusin duit lu. Jadi sebelum dia berangkat, dia bilang ke Bonaka kalau dia dapat duit 20 juta. Nah, artinya gini loh, dia kan punya uang di sana. Kalaupun Bonaka nggak kasih semuanya dulu karena dicicil untuk kebutuhan dia punya apartemen, masa untuk makan dia nggak bisa keluarin uangnya sendiri gitu loh. Maksudnya. Nah, aku bilang, kamu yang bilang ke Bonaka dapat segitu, aku nggak ngurusin duitmu, nggak dapat segitu belum tentu berangkat. Nah, ini pesan dari Bonaka ke dia. Sorry, uang tersebut sudah akan dibagikan membelikan kue Natal untuk orang lain. Jadi ini karena dia udah lari dari tempat itu, maka uang yang dipegang Bonaka itu, kata Bonaka itu udah akan dibagikan ke orang-orang lain dengan diskusinya dengan si donatur itu. Call saya sekarang. Kalau kamu tidak call saya akan live-kan ke nih. Ini chatnya dia sama Bonaka ya. Ini nomornya ya teman-teman ya. Kamu di mana, Dek? Bonaka tanya dia. Janganlah buat macam ini sama Bow. Kamu bikin orang stres aja, pergi tanpa bilang-bilang. Bow kan masih capek. Rencananya Bow samperin kamu hari ini, tiba-tiba kamu menghilang tanpa pamit. Jadi dia ini tanpa pamit sama Bow itu keluar dari sana. Bayangin teman-teman. Ya. Aku di Thailand katanya. Aku sama temanku Bow, makasih ya. Bow itu marah dong. Kalau kamu tidak call saya akan live-kan di PC The King. Karena kamu sudah memfitnah saya bilang sama semua kamu tidak dikasih makan. Jadi dia ini memfitnah Bow itu nggak dikasih makan katanya. Padahal Bow itu bilang gini, dia ada live makan daging babi atau apa kalau nggak salah itu. Ntar ya. Iya, mie babi. Mie babi. Kan itu kan kan Prof Meta juga kan marah ke klarifikasi karena dia ke si Bunda Naka itu klarifikasi kan. Dan memang ada videonya, ada itunya, gitu loh. Memang luar biasa. Iya. Nih. Waduh. Luar biasa teman-teman ya, penipuannya ya teman-teman ya. Masih percaya kalian? Nah ini Nih, si Tobias karena ini dia harus live dengar itu ini. kan, nih kan, Iya. nah, karena dia live itu kan waktu itu kan dilarang live. Ini Ceko sama Bonaka aku flashback ke belakang ya. Lihatlah Bow lalap dia live, padahal udah kusuruh. Gimana itu? Aku bilang. Jadi si Agatha ini udah dikasih tahu sama Bonaka, jangan live. Aku udah bilang dia nge-live, tapi dia masih tetap live. Jadi jugul memang dia ini, jugul. Nah, terus ini Bonaka ini chatting sama dia. Dah berani on cam berarti dah aman lah anak ini. Kenapa Pak? Ini nggak tahu aku chattingan ini sama siapa, sama Jimmy apa siapa ini nggak tahu. Dah berani on cam berarti dah aman lah ini. Kenapa Pak? Ini Agatha sudah aman seperti sudah bisa on cam lagi. Emang dia on cam dari kemarin bahkan sempat nyanyi-nyanyi bareng dengan saya Pak. Oke, ya live kok Bu gitu. Hati-hati ya Dek, lagi ada yang memantai live-mu. Yang penting nyanyi-nyanyi aja ya. Ini pesannya Bonaka ke Agatha. Oke, kamu tetap hati-hati. Jangan sembarangan gitulah. Sukanya aja lah Bu, aku bilang. Gimana dia lah. Ya,
Islam makin panas, dia ditarik paksa masuk Indo langsung ditangkap. Habislah aku bilang. Karena nggak bisa dibilangin, ya. Terus Iya. terpaksa lah Bu hapus dada bere katanya. Bu ini bilang. Jadi Mm-mm. aku sama Bu ini Iya. sabar-sabar aja sama dia ini. Terpaksa lah Bu Iya. hapus Iya. dada bere. Sudah nggak tahu Bu mau bilang apa. Om bilang nyanyi nggak apa-apa sementara ini tidak usah bahasa agama. Iya Bu. Makasih ya bereku. Tadi sudah Bu kirim omongan orang Katolik yang lagi nggak senang pada dia. Oke Bu. Kalau dia mau nyanyi-nyanyi aja atau membacakan firman Tuhan, Om nggak masalah. Kasian juga dia dibungkam aja dalam kamar. Bo belum dapat lagi apartemen yang murah untuk dia. Jadi Bo ini teman-teman yang di Malaysia ini itu nggak pernah mau ngambil duitnya. Itu dicicil untuk lagi cari apartemen biar dia bisa tinggal di sana. Ngerti nggak maksudnya? Betul, betul, betul. Jadi uang itu donasi yang dikasih sama Bu si Bonaka ini, itu Bonaka itu gunakan untuk memberi, untuk mencari apartemen yang murah dan bisa lebih lama. Jadi uang itu donasi yang dikasih sama Bu si Bonaka ini, itu Bonaka itu gunakan untuk memberi, untuk mencari apartemen yang murah dan bisa lebih lama. Makanya nggak langsung Iya. dikasih ke dia semua. Karena kalau dikasih ke dia semua kan dia nggak tahu Malaysia, nggak tahu dia cari apartemen kan. Makanya Betul, ditahan betul. dulu sama Bonaka. Gitu loh. Ya. Belum dapat lagi apartemen yang murah untuk dia. Lagi pula Bo masih urusin tamu-tamu nih. Oke Bo, jaga dia di sana ya Bo, biar nggak liar banget. Nanti takut ditangkap di sana. Jadi kalau dia bilang aku mau jual dia di sana, ini chat ini loh. Iya. Aku Iya. aku perhatikan banget loh dia di sana. Aku bilang, Iya. jaga dia di sana ya Bu, biar nggak liar dia di sana. Nanti takut ditangkap dia di sana. Dia sindikat, dia bilang Elia ini sindikat. Ini. Iya. Ngapain aku jual kamu? Woi. Aku Iya. nggak ada kepentingan. Ya. Iya. Makanya jahat sebenarnya. Makanya nih, sudah dari semalam terpaksa MNM panik atau karena Bo suka dedekan kalau bahas hujat saling menghujat. Iya Bo. Nah, baca aja ya Bere. Bo sudah jadi ini chatnya dia sama Agatha ya. Baca aja ya Bere katanya. Bo sudah ingatkan kok. Kalau dapat nanti yang lumayan harganya saya pindahkan dek Umul. Kami manggilnya Umul Mulan nama samaran lah ya. Kami pindahkan Iya. dek Umul ke arah sana. Karena di sana banyak Cina dibanding Melayu. Jadi dia bisa jalan-jalan sementara. Bo menyelesaikan hal keluarga Om ini dulu Bere. Oke Bo. Semua mahal HTL dan apartemen Bere. Karena mau Natal banyak permintaan katanya. Kalau berkenan kita minta bantuan donasi dari teman-teman yang lain untuk meringankan beban untuk biaya-biaya lain Bere. Nanti kalau urusan Bo selesai kecil ya. Nih, ini dia tunjukkan buktinya apartemen di sana. 958 Malaysian ringgit ya. Sementara inilah yang termurah untuk 9 hari Bere. Mahal ya Bo, aku bilang. Oke Bo, siap. Iya. Mantap Bo. Dia pun gak baca WA saya katanya. Digijang, aku bilang, digijang nih rohalnya nih. Dia udah tahu kesusahan malah jogal kepala batu, aku bilang. Kita yang bantu doakan. Nah, ini chatnya dia sama Bo itu. Aku check-in sehari lah di sini ya Bo. Di sini aku nggak bisa sampai berhari daripada pindah-pindah. Gimana menurut Bo? Mau ke toilet aku nggak bisa. Oke lah, kalau nggak bisa nunggu terserah kamu dek. Bo memang memakan waktu untuk semuanya ini. Jadi ini urusan dia lah sama Bo itu ya. Jadi dia mau pindah, dia bilang dia mau pindah gitu ya. Terus lagi telepon dia bilang ke Bo, aku lagi telepon sama Romo bentar ya Bo, baik dek nggak apa-apa. Ambillah kamar itu kembali, istirahatlah. Ini masih baik-baik aja nih sama mereka nih. Bo masih bikin hal yang dia di rumah dulu. Apartemen yang di KL nggak jadi lah ya. Bo nanti mau belanja barang-barang dapur dulu ya. Kalau begitu, kalau kamu mau Bo belikan roti dan telur, nanti Bo belikan. Oke, jaga diri baik-baik ya. Kalau live juga hati-hati. Oke Bo. Tidak usah dikasih tahu Bo sharing ini ya, Amang. Kita aja yang tahu nanti nangis-nangis. Nah. Terus ini dia di Malaysia nih, si Bo. Enggak Bun, aku mau ke gym abis ini. Jadi dia ke gym, terus mau beli kartu. Bo tidak pakai iPhone, gimana itu? Katanya mau beli nomor untuk HP. Beliin lah Bo katanya. Nanti aku aktifin. Tapi kalau repot nggak usah ya sayangku. Nanti gimana mau potong kartunya? Kata setiap hari beda. Nanti nggak bisa dipakai apa model iPhone. Nah inilah ya. Kalau nggak bisa nanti jangan salahkan Bo. Apa ini Bo tentang WoW? Nah ini aku lagi konser ya waktu itu. Nah kembali nih ke chatnya dia nih ya. Nih. Aduh mana nih? Oh ini udah yang terakhir ya.
Nih, ini dia udah keluar. Aku waktu itu lagi di Israel ya. Ini udah keluar dari apartemen. Nah, terus dia bilang, karena dia duluan berangkat ke Malaysia daripada aku berangkat ke Israel. Besok kunci taruh di mailbox ya. Romo besok ambil barang-barangku katanya. Kunci ada di mailbox kan, soalnya Romo mobil motor. Oke, aku bilang. Itu wifi udah dibayar sampai kapan? Boleh bagikan bukti sampai 2 bulan. Nah, ini ada laporan mengenai dia lagi. Aku kirim ke dia, tapi dia udah blok kayaknya. Nah, ini di akun yang satu lagi nih, ya. Di HP dia yang satu lagi. Iya, ngeri ya. Jejak digital tidak bisa berbohong ya. Makanya jangan asal bacot ya. Sebelum bacot berpikir dulu. Ini moncong terus saja jual kesedihan. Lanjut. Jadi teman-teman, udah selesai ya sampai di situ ya, karena chatnya memang sampai di situ doang nih ya, sampai permohonan udah nggak ada lagi. Nah, sekarang masalah paspor. Sekarang kita lihat chatku dengan Bonaka. Ada nggak Iya. aku kasih dia paspornya si ke Bonaka? Ini penyimpanan ya. Nggak ada. Nih di media ini ada apa? Ada foto paspor nggak di sini? No. Nih, aku pelanin. Ini apartemen. Ini aku lagi berjamuan Kudus. Ini nasi kotak. Mana lagi? Ini fotoku. Mana lagi? Ini nggak ada ya. Oke, dengan bau itu nggak ada ya. Nah, Tapi sekarang gini deh. Tadi sepanjang itu juga nggak ada kok. Nggak ada paspor apa segala macam. Chattingan ada, biasa memang doang. nggak ada, Kak. Nggak ada. Karena aku bingung, dia bilang aku megang paspor dia tuh aku bingung. Nah, sekarang Iya. chatnya aku sama dia. Nih, sama dia. Ada nggak ada foto paspor di sini nih sama Agatha? Nggak ada. Ini waktu itu kita ke Bandung ya. Ini lihat dulu. Ini sama dia malah Metatron ini, ya. Waktu Oh, itu dia tunggu lagi dulu deh. main-main. Kata dia kan, jangan percaya si Metatron. Saya tidak kenal dia. Dia tidak tahu siapa. Kok itu? Tunggu fotonya tadi. Tunggu. Penting itu. Yang Metatron tadi itu. Coba. Ya ini waktu itu dia di Jogja main. Ya. Itu Terus itu teman-teman. lain aduh. hal lah ya. Terus ini kami Iya. foto-foto. Ini foto lama-lama kami lah ya. Terus ini kemarin ada berkat aku transfer ke dia. Terus ini juga bukti transfer ke dia. Ini semua bukti transfer nih ke dia. Ini juga transfer. Jadi aku itu nggak pelit-pelit banget Nggak ada jadi orang. paspor. Kalau aku karena aku tahu rasanya jadi orang susah itu gimana. Nah, ini dari akun yang Apeang tadi. Ini juga nggak ada nih. Ini semua bukti. Ini XL-nya tadi. Ini tiketnya tadi. Ini hotspotnya dia. Sama mana lagi nih? Sama ini gate pesawat. Ini bukti ini surat kepolisian ya. Nah, sekarang sama Lay Metatron. Kita cek ya. Lay Metatron. Iya. Mantap Nih. ini teman-teman. Ini Lay bukti ya. Metatron. Bukti. Ada nggak chatku ama nih? Ini 13 Desember 2024. Jelas ya, nggak ada yang dihapus di sini ya. Nih. Iya. Shalom Lay. Ini dengan Elia. Apa Lay tahu kemana Agatha pergi dari Malaysia? Karena dia pergi tanpa pamit sama Bu itu. Lay Metatron nggak balas waktu itu karena mungkin sibuk atau apa. Nih. Nggak ada nih kasih paspor nih. Nih, ini ya. Lalu si Faslab. Nih, di akun-akun yang satu lagi. Iya. Mantap. Berdasarkan bukti teman-teman ya. Berdasarkan bukti. Nih ya, si Paslav ya. Ini aku Iya. ini nggak ada nomornya ya, guys ya. Aku karena privasi itu nomornya dia. Iya. Nah, ini nih. Faslav nih. Dia minta kontaknya Agatha, ini aku kasih Apeang, Mulan, Agatha. Ini kemarin dia kasih aku parfum. Ini lagi foto mobilnya dia. Ini nggak ada nih. Udah, kita nggak ada ngomongin Iya. paspor di sini, paspor. Nih, Iya, nih. Sampai karena kagetnya aku dia ngomong gitu, aku sampai tanya apa tadi sama Bonaka. Aku tanya gini loh. Nih ya, mana nih Bonaka? Iya. Aku Papi tanya top gitu. ya. Mana lagi? Pak Tobias ya. Pak Tobias karena Nih. berkat Anda dapat di situ ya. Bow, aku bilang gini, Bow, aku tanya Bonaka, apakah Bow ada share paspor Agatha ke Metatron? Apakah pernah? Setahu Bow cuma kirim apa yang ada chattingan yang di WA. Chattingan apa yang Bow kirim ke dia? Aku bilang, aku nggak pernah punya paspor Agatha.
Karena si Agatha sudah membohongi kami dan kami nggak mau tahu apa yang ada di WA itu. Bo punya screenshot nggak WA sama Betatron? Setahu kita cuma mau membantu hal yang dia datang ke KL. Itu aja. Bentar pakai WA satu lagi, aku lagi live. Oke, ini chat terakhir teman-teman. Ya. Jadi dari semuanya yang sudah ditunjukkan ini, kalau dia bilang yang pertama, kalau dia bilang saya itu sindikat untuk menjual dia, kalian lihat sendiri tadi chattinganku memohon-mohon sama Bow itu biar dia tetap aman di sana. Iya. Masalah uang yang dia katakan, aku nggak ada menyentuh uang apapun, itu dia sama Bonaka. Tapi aku tahu posisi Bonaka. Bonaka waktu itu dapat uang itu untuk cari apartemen. Tadi kalian lihat dulu. Tadi kalian Betul, lihat kan betul. apartemennya, bukti apartemennya, berapa dananya yang masuk. Iya, Itu kalian lihat teman-teman. Ya. Iya. betul, Jadi- betul. Jadi kalau dia bilang saya nih sindikat untuk menjual dia, ya astaga, sayang kali loh aku sama dia itu sebenarnya. Tadi kalian lihat itu chat-chatku itu sama mereka. Mantap, ya. Akhirnya banyak ya yang terbongkar. Yang pertama, Agatha mengatakan bahwa dia sampai harus minta tolong kepada supir Maxim supaya diantarkan ke airport, supaya bisa pulang ke Jakarta. Itu versi dia. Mungkin nggak usah saya putarkan lagi ya, bikin panjang video nanti ya. Teman-teman boleh cek video kita sebelumnya, saat Agatha cerita bagaimana dia bisa pulang ke Indonesia. Tetapi chattingan yang dikasih nampak oleh Elia Miron, dia lanjut ke Thailand, bukan pulang ke Jakarta. Dia lanjut ke Thailand, jalan-jalan. Walaupun mungkin nanti akan disangkal oleh Agatha dengan mengatakan, itu saya nipu, supaya mereka nggak tahu saya lagi di Jakarta, supaya mereka nggak cari saya di Jakarta. Kalian boleh pegang omongan saya, dia pasti akan ngomong itu. Jadi dia akan beralasan bahwa itu hanyalah kamuflase, supaya Elia Miron dan gengnya, organisasi penghujat ini nggak tahu bahwa dia sudah di Jakarta, supaya jangan nanti dia dieksploitasi lagi. Dan memang sejak saat itu Agatha menghilang dari media sosial untuk waktu yang cukup lama, teman-teman ya. Untuk waktu yang cukup lama sampai si Edwin dihubungi kakaknya. Terus Edwin berusaha cari ini si Agatha, karena mereka juga takut kalau Agatha ketangkap, Agatha bisa nyanyi, Agatha bisa bongkar ini sindikat penghujat internasional ini, Agatha bisa kasih nomor-nomor donatur-donatur penghujat ini. Nah, itulah kenapa sekarang Agatha tidak lagi punya donatur, karena donaturnya pada menjauh dari dia, takut ikut terlibat, melihat bahwa Agatha ini ada kemungkinan ya akan mengkhianati mereka-mereka ini. Seandainya Agatha ditangkap, dia pasti akan nyanyi, Pak, saya disuruh menghujat oleh si A, si B, si C, yang ini chattingannya, ini perintahnya, ini uang yang dia kasih. Kan dia cerita kan, kalau dia didorong, dipush untuk menghujat Islam. Dibilang kamu aman, kamu sudah di backup, kamu punya backingan hebat, tenang gitu kan. Itu akan dibongkar nantinya kalau dia ketangkap. Jadi kenapa Paduka Rudal, orang-orang yang dulunya sangat dekat dengan Agatha sekarang menjauh, ya karena mereka dikasih tahu, jangan dukung Agatha lagi. Kalau Agatha ketangkap, ini ketarik semua kita nih. Bisa hancur semua ini. Nah, begitu teman-teman. Dan Elia Miron itu juga melakukan banyak sekali blunder dan kesalahan, teman-teman. Yang pertama, dibahas tanggal 7 Desember itu berangkat. Ya. Tanggal 7 Desember, Agatha berangkat ke Malaysia. Di mana Elia Miron bilang bahwa yang memesan tiketnya itu bukan dia. Halo, walaupun menggunakan HP Agatha, tapi kamu yang pesan namanya. Bang Handi dulu sering, teman-teman, ya, misalnya pesan hotel atau pesan apa gitu kan, itu saya yang pesankan dari HP dia. Bahkan saya tahu mobile bankingnya. Sampai Bang Handi terakhir kemaruk gitu kan, ditukarnya sama dia. Gara-gara kita gangguin, ini Bang Handi, ya, kalau HP-nya kita ambil, uangnya kita pindahin nih semua kan. Bang Handi langsung ganti paspornya. Karena saya tahu paspor mobile bankingnya. Dulu seperti itu. Bang Handi mau beli apa-apa karena gaptek, saya yang disuruh pesankan. Tapi pakai HP dia. Pakai HP dia. Tapi apakah artinya bukan saya yang pesan? Ya, saya yang pesan namanya. Ya, saya yang pesan itu namanya, teman-teman. Bukan Agatha yang pesan. Agatha gaptek kok. Kalau dilihat dari percakapan mereka ya,
Apalagi Agatha itu baru pertama sekali terbang ke luar negeri. Dia masih kebingungan di Malaysia seperti apa. Orang segaptek itu ya nggak ngerti, teman-teman. Ya. Terus Elia sebelum berangkat itu dia kabarkan kepada Agatha bahwa dia dicari-cari oleh orang-orang. Yang jadi pertanyaan, siapa yang cari dia? Info dari mana Elia dapatkan sehingga dia percaya bahwa benar kabar Agatha sedang dicari. Muslim aja nggak ada yang nyari, siapa yang nyari dia? Dilaporkan betul. Dia berangkat 7 Desember ya, pelaporan itu di akhir bulan 10. Di akhir bulan 10 beritanya tuh sampai di bulan 11 awal. Oke? Ya, itu pelaporan beberapa memang dilakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia melalui DPW-DPW-nya. Agatha salah satu yang melapor adalah DPW Jakarta dan Bandung ya, serta Riau kalau tidak salah. Saya ingat, kalau Edwin Surabaya soalnya. Nah, di situ Agatha dilaporkan, tetapi nggak ada yang nyari dia. Walaupun kita pegang informasi keberadaannya. Dia ada di apartemen samping Emporium. Masih satu komplek dengan Emporium Mall. Terus dia pindah kan ke Puri Park View. Dengan Agatha dia pindah di bulan 11. Di bulan 11 dia pindah, bulan 12 dia terbang. Ya, di bulan 12 dia terbang. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Elia Miron tidak memvalidasi kebenaran laporan tersebut? Bahwa Agatha dicari-cari, bukannya dia cari tahu, malah dia langsung bilang Agatha, cepat kabur gitu. Itu kan menakuti orang. Itu kamu menyebarkan berita bohong artinya gitu. Kamu menyebarkan berita bohong yang membuat temanmu jadi panik dan ketakutan. Dan saya tahu sumber laporannya adalah si Amin Wijaya yang ngelapor ke Edwin. Edwin ngelapor ke Elia. Dan Elia sama Edwin panik dua-duanya. Amin Wijaya, orang yang sering menyebarkan berita bohong, kalian percaya, itulah bodohnya kalian. Kita itu kalau dengar kabar, teman-teman, sama seperti para hadis gitu kan, harus dicek dulu, ini siapa yang ngomong ini, reputasinya seperti apa selama ini. Sering nggak memberitakan berita hoax, bohong gitu? Ciri-ciri dia serius gimana? Kalau dia ngomongnya gini, ada kemungkinan nggak kalau dia tuh cuman sekedar bercanda, atau nggak cuman sekedar menyampaikan apa yang dia dengar gitu kan, tanpa dia analisa. Seharusnya Elia Miron sebagai teman, sebagai sahabat, kamu harusnya mencerna dulu, mencari tahu kebenaran info tersebut. Jangan kamu sorong-sorong orang ke luar negeri. Dan yang lebih konyolnya, yang dia sorongin itu malah ke Bu Naka ini. Ya, Bu Naka ini juga sebenarnya ternyata orang miskin gitu. Orang yang hidupnya juga pas-pasan di Malaysia. Nah, ini aneh juga ya, Elia Miron konsultasi sama Bu Naka ini. Kenapa konsultasi sama Bu Naka? Kenapa bukan konsultasi dengan yang sanggup untuk menolong? Namanya penolong harusnya lebih kuat dong. Ini penolongnya malah gembel juga. Ya gimana mau ditolong? Ujung-ujungnya ya ditaruh di hotel, dikasih makan pas-pasan. Ngamuk lah si Agatha ini kan. Dia kira yang nolong dia sultan gitu kan, orang kaya di Malaysia gitu. Bisa bawa jalan-jalan, bisa bawa makan enak, malah mungkin dibelikan jajan, ini itu gitu. Ini ternyata gembel juga. Dimana uang operasional untuk membiayai Agatha, dia minta sama Alengso, minta sama pendeta-pendeta, minta sama orang lain. Apa ini teman-teman? Ini malah yang nolongin gembel juga. Nah ini yang membuat Agatha kesal gitu. Karena dia merasa saat itu kan dia lagi di puncak. Saat itu dia lagi terkenal-terkenalnya. Kok nggak ada sultan yang nolongin gitu. Mana sultan-sultannya yang di Malaysia ini? Nah, itu yang membuat dia, apalah ini Elia Miron ya, lagi mau ngecelakai atau apa gitu. Oke. Terus ada kabar bahwa Elia Miron akan dipakai untuk melaporkan Agatha oleh orang-orang Katolik yang disalahpahami oleh si Agatha itu. Nah, ini menarik teman-teman ya. Siapa yang menyebarkan info? Ya internal kalian. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena pada dasarnya tidak ada saling percaya. Elia dan Agatha itu tidak saling percaya. Sehingga kalau ada info tentang Elia mau menjual Agatha, Agatha langsung percaya. Itu terjadi karena kalian sebenarnya itu, hubungan kalian tuh hubungan seperti kaca.
kokoh tapi rapuh. Ya, kokoh tapi rapuh, gampang pecah. Beda dengan orang yang benar-benar beriman, ya, dan persahabatannya tuh dari Allah. Saya bercontoh gini teman-teman, kalian boleh tes fitnah saya kepada Kores dan Goldian. Kalian akan lihat apa reaksi mereka. Silakan tes fitnah apapun saya. Begitu juga kalian fitnah mereka kepada saya. Karena saya tahu betul karakternya. Ya, sehingga apapun yang kalian bilang saya akan mikir, masuk nggak itu ya? Cocok nggak nih? Oh nggak. Maka saya nggak akan terima. Oke? Sayyidina Ali sudah bilang kan, orang yang suka kita tidak mungkin percaya berita bohong tentang kita. Tapi kalau orang yang memang udah gak suka sama kita, ya pasti tetap akan percaya. Jangankan percaya, malah mungkin dia yang buat cerita itu. Malah dia yang tambah-tambah. Artinya, Agatha tidak percaya Elia Miron. Elia Miron juga sama, tidak percaya sama Agatha. Inilah yang terjadi. Padahal sudah tinggal satu apartemen. Bayangkan teman-teman, tinggal satu apartemen, dekat banget hubungannya. Betul nggak? Udah berbagi suka duka teman-teman. Orang yang sudah berbagi suka duka itu udah saudara kita. Udah saudara kita. Sama kayak apologet Islam. Ini saudara, kenapa? Dalam perjuangan yang sama. Tapi mereka kan, aduh, rapuh sekali teman-teman. Rapuh sekali. Nah ini jadi pelajaran bagi kita bahwa persahabatan yang didasarkan oleh uang itu tidak akan bertahan teman-teman. Tapi persaudaraan yang lillahi ta'ala, ya, dalam jihad, dalam misi yang sama, yaitu membela agama Allah, itu pasti Allah yang jagakan. Allah yang jagakan hubungan tersebut, beda dengan mereka. Semoga dari video ini banyak yang bisa kita pelajari. Ya, jadi ini terjadi lantaran Elia yang sesat juga, kasih informasi bohong tentang dia sedang dicari, terus juga salah memilih orang yang menampung dia di Malaysia. Ya, malah dicarinya si Naka ini, ibu Naka yang juga hidupnya aja pas-pasan gitu kan. Terus Agatha yang berekspektasi akan diservis habis-habisan. Dia pikir karena dia adalah ratu penghujat, harusnya dia diservis, tapi ternyata jadi gembel di situ, jadi kecewa. Berantem lah mereka. Ya. Yang satu asal-asalan, yang satu ekspektasi tinggi. Ya sudah selesai. Dua-duanya salah. Kalau saya bilang dua-duanya salah. Dan yang paling salah itu ya karena ajaran yang dia anut, ya, Tuhan yang dia anut tidak bisa membimbing mereka. Tidak bisa membimbing mereka. Dan ini adalah azab yang nyata dari Allah kepada para polikadus-polikadus ini, supaya mata mereka terbuka bahwa kebenaran hanya di dalam Islam. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Kalian luar biasa. Dan jangan lupa, kita jualan madu teman-teman ya. Yang mau beli madu silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi ya. Jangan nanya lagi cara belinya bagaimana. Ada juga nomor WA. Ya, konsumsi madu supaya nggak tolol kayak oten-oten. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.